Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Dewasa sama Sesania Gianto. Nomor NIT 20204242 dari Prodi MTP3B. Izin untuk mempresentasikan tentang peralatan operasi KRDH atau kereta rel diesel hidrolik. Pengertian dari KRDH secara umum di sini dijelaskan yang dimaksud dengan pengoperasian KRDH adalah suatu kegiatan yang berawal dari persiapan administratif, baik administrasi umum maupun administrasi teknik. Pemeriksaan KRDH baik dalam kondisi masih mati sampai pemeriksaan ketika KRDH sudah hidup, melakukan start dan mematikan engine KRDH, mengemudikan KRDH sampai dengan menyelesaikan tugas. Itu semua harus dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur pengoperasian yang telah ditetapkan secara baik dan benar. Kemudian ada pengelompokan yang terdiri dari yang pertama ada peralatan utama atau master control, yang kedua ada peralatan pengereman, tiga ada meteran, empat lampu indikator, dan yang kelima saklar dan switch. Kemudian di sini ada contoh gambar dari meja pelayanan masinis. Pengendali utama atau master control. Master control pada KRDH adalah beberapa peralatan yang digabung menjadi satu peralatan yang terletak pada meja pelayanan masinis. Peralatan tersebut adalah satu peralatan yang berfungsi sebagai yang pertama untuk pengatur tenaga, kedua untuk pengatur pengereman, dan yang ketiga ada peralatan ditman. Di sini ada contoh gambar dari ditman. Yang pertama sebagai gagang tenaga. Di sini digunakan untuk sebagai gagang tenaga itu harus digerakkan ke arah depan. Memiliki tingkat 1 sampai dengan tingkat 4. Makin besar tingkatan atau makin jauh gagang tenaga digerakkan ke depan, tingkat tenaga semakin besar juga. Di sini ada contoh gambarnya. Kemudian sebagai gagang pengereman hidrolik. Gagang ini harus digerakkan ke arah belakang. Gagang pengereman mempunyai 7 tingkatan. Makin besar tingkatan atau makin jauh gagang tenaga digerakkan ke belakang, tingkat pengereman semakin besar juga. Selanjutnya sebagai ditman. Gagang ini harus ditekan ke bawah setiap 50 detik dan dilepas kembali sesuai dengan tempo yang telah diatur. Gagang ditman ini harus dikerjakan secara periodik dan digerakkan secara manual oleh masinis. Ini contoh gambar gagang ditman. Kemudian sebagai pembalik arah atau reversing handle, mempunyai 3 posisi. Yang pertama itu maju atau ini simbolnya F, kedua ada netral itu O, dan yang ketiga ada mundur atau R. Antara gagang tenaga dan gagang pembalik arah terjadi interlocking, yaitu saling mengunci antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, kunci kontak atau key switch. Kunci kontak adalah berfungsi sebagai switch untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem kendali. Posisi on digunakan saat mengaktifkan kabin guna mengoperasikan KRDH, sedangkan posisi off digunakan pada saat kabin tidak aktif atau tidak dioperasikan. Selanjutnya, peralatan pengaman. Berfungsi sebagai peralatan pengaman pengereman. Cara mengerjakan ditman adalah dengan menginjak menekan selama 5 detik dan melepas selama 50 detik. Peralatan ini terdiri dari dua, yaitu tombol ditman dan pedal ditman. Di sini ada contoh gambarnya. Kemudian ada peralatan pengereman udara tekan. Yang pertama itu ada automatic brake valve atau gagang pengereman udara yang terdiri dari pertama proses pengisian atau filling, posisi jalan, running, posisi netral lap atau netral, posisi pengereman application, dan posisi pengereman darurat emergency. Selanjutnya emergency valve. Yang kedua, yang pertama tadi ada automatic brake valve atau gagang pengereman udara, dan yang kedua itu emergency valve atau katup udara. Emergency valve atau katup udara itu adalah peralatan yang berfungsi untuk melakukan pengereman terhadap kereta api karena adanya bahaya terhadap perjalanan kereta api. Katup darurat ini tidak hanya terletak pada kabin masinis, tapi juga ada pada ruang penumpang. Untuk mengerjakan peralatan ini, gerakan gagang katup darurat berlawanan arah jarum jam. Dengan mengerjakan peralatan ini, maka pengereman akan terjadi secara cepat dan kereta juga akan berhenti secara cepat. Selanjutnya ada pengereman hidrodinamik atau hydrodynamic brake.
Pengereman hidrodinamik ini peralatannya menjadi satu pada master control. Pengereman JIS ini adalah sistem pengereman yang menggunakan transmisi hidrolik sebagai media pengereman. Dan jenis pengereman ini efektif digunakan pada saat kecepatan kereta masih tinggi. Dan apabila kecepatan kereta api itu rendah, pengereman ini sudah tidak efektif lagi dan harus dibantu dengan pengereman sistem pneumatik. Selanjutnya ada parking brake. Jenis pengereman ini termasuk pengereman pneumatik. Akan tetapi bila rem parkir ini dikerjakan, udara yang ada pada silinder rem terbuang sehingga pegas kembali mengerjakan mendorong blok rem menekan roda dan berakibat rem bekerja. Tata cara gunanya ini, pada saat KRDH hidup dan rem parkir tidak dikerjakan, maka silinder rem terisi udara sehingga menekan pegas pada tread brake, sehingga blok rem terlepas dari roda yang berakibat rem terlepas. Selanjutnya ada meteran. Yang pertama itu ada meteran udara tekan atau manometer udara yang terdiri dari pertama tekanan udara pada tangki utama atau main reservoir. Bila tekanan udara pada main reservoir ini berkisar antara 7 bar sampai 8,5 bar. Bila tekanan udara pada main reservoir sudah mencapai maksimum, maka kompresor bekerja dan mematikan motor kompresor sehingga tidak menghasilkan udara tekan. Dan apabila tekanan pada main reservoir ini sudah mencapai minimum, maka kompresor akan mengerjakan motor kompresor sehingga kompresor akan bekerja lagi dan memompa udara sehingga tekanan udara akan naik kembali. Selanjutnya ada tekanan udara pada pipa udara pengereman atau brake pipe. Tekanan udara ini ditunjukkan pada jarum warna putih. Penunjukan tekanan udara brake pipe 5 bar pada saat brake valve pada posisi release dan tekanan pada brake pipe akan turun kurang dari 5 bar ketika pengereman dikerjakan. Selanjutnya ada tekanan udara pada silinder rem atau brake cylinder. Tekanan udara pada silinder rem ditunjukkan pada jarum warna hitam. Penunjukan tekanan udara silinder rem sebesar 0 bar pada saat brake valve pada posisi release dan maksimum sebesar 3,2 bar ketika pengereman dikerjakan. Manometer ini mengiring penunjukan sampai dengan 10 bar. Ini tabel tekanan udara. Ada posisi brake valve release, service atau application, emergency valve yang dikerjakan. Kemudian ini ada main reservoir dari antara 7 sampai 8,5 bar, brake pipe ini, dan brake cylinder atau bar. Pada rilis itu 0 bar, service application naik lebih dari 0 bar, maksimum itu 3,2 bar, emergency valve dikerjakan itu naik. Tabel tekanan udara ini bisa dibilang kayak kesimpulannya dari yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ini. Bisa dibuat tabel seperti ini. Selanjutnya ada meteran tegangan listrik atau voltmeter. Voltmeter ini berfungsi untuk memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Selanjutnya ada meteran arus listrik atau ampermeter, berfungsi untuk memantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Kemudian ada meteran bahan bakar, yang berfungsi untuk memantau persediaan bahan bakar pada tangki bahan bakar. Selanjutnya ada penunjuk kecepatan atau speedometer, yang berfungsi untuk memantau kecepatan kereta api agar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan atau kecepatan yang tercantum dalam aturan pengoperasian. Dan yang selanjutnya itu ada lampu indikator. Lampu ini memberikan pengeringatan kepada masinis bahwa peralatan tersebut di bawah ini bekerja. Peralatan yang bisa diindikasikan oleh lampu ini antara lain adalah peralatan yang pertama pintu kanan buka, kedua pintu kiri buka, yang ketiga footstep kanan kerja, 4 footstep kiri kerja, 5 master control pertama itu on, master control kedua itu on. Selanjutnya ada master control yang pertama itu gangguan, yang kedua itu gangguan. Selanjutnya ada baterai, rem parkir kerja, ditman kerja, engine mati. Selanjutnya yang terakhir itu ada sakral dan tombol.
Yang pertama itu ada saklar lampu, tombol pembersih kaca, tombol pintu, tombol footstep, tombol klakson, tombol pengatur sirkulasi udara atau fan, tombol pengatur suhu udara atau AC, tombol engine start, tombol engine stop, tombol reset, tombol baterai, dan tombol lampu semboyan. Di sini ada contoh gambarnya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.